Di awal film, kita bakal diperlihatkan dengan seorang pria dan ayahnya. Mereka ini baru pindah dari kota ke sebuah daerah pinggiran dengan tingkat kriminalitas yang cukup tinggi. Dan pria ini bernama Tommy Riley. Dia ini diceritakan baru masuk sekolah di daerah itu. Tapi baru juga dia mau masuk, dia ini sudah mulai diganggu oleh murid-murid di sana yang didominasi oleh mayoritas kulit hitam, yang dimana di zaman itu tingkat rasisme masih cukup tinggi. Lalu sesampainya di kelas, ternyata murid-murid yang sempat mengganggunya tadi sekelas sama si Tommy, dan di sini dia mulai membuli si Tommy dengan tidak memberikannya tempat duduk. You in my seat, boy. Di sini si Tommy ini hampir terpancing emosi, tapi beruntungnya nggak lama. Guru di sana pun datang. Manhattan, sit down. And you gentlemen murder one. Lalu saat sedang beristirahat, lagi-lagi murid di sana membuli si Tommy. Tapi si Tommy yang tidak mau ada keributan, dia ini berusaha untuk diam. Dan gak lama juga datang gerombolan geng lain, yang mana geng ini adalah musuh geng yang selalu membuli si Tommy. Dan di sini pada akhirnya terjadi keributan antar geng itu, dan para ketua dari geng itu pun bertarung di sana. Tapi nggak lama berselang, guru di sana pun datang dan mererai perkelahian itu. Lalu singkat cerita, saat pulang sekolah, si Tommy ini dihampiri 2 orang bersenjata, yang mana mereka ini adalah debt collector yang berniat mengancam si Tommy agar ayahnya segera melunasi hutang-hutangnya. Lalu saat sore harinya, di sini si Tommy ini sedang tidur, dan dia dibangunkan oleh ayahnya yang baru pulang kerja. Di sini si ayah menanyakan tentang sekolah barunya, dan si Tommy menjawab semuanya berjalan normal, dan dia sangat senang dengan sekolah barunya itu. Di sini si Tommy ini mencoba menutupi masalah yang terjadi, dan dia pun mencoba untuk tidak memberitahunya tentang 2 orang pria bersenjata yang tadi menghampirinya. Tapi si ayah yang melihat gelagat si Tommy menyembunyikan sesuatu. Akhirnya dia pun menyuruh si Tommy untuk jujur. Apa yang sebenarnya terjadi siang tadi? Lalu si Tommy pun mulai jujur dan menceritakan kalau tadi siang ada 2 orang pria bersenjata yang menghampirinya dan mengancam si Tommy agar ayahnya segera melunasi hutang-hutangnya. Di sini lalu si ayah ini menceritakan penyebab hutang ayahnya yang banyak itu. Awal mulanya dari ibu si Tommy yang sakit-sakitan dan harus membutuhkan biaya yang banyak, lalu setelah ibu si Tommy meninggal, ayahnya ini jadi stres dan dia mulai mabuk-mabukan dan berjudi. Sejak saat itu, ekonomi keluarga mereka mulai hancur. Tapi si ayah berjanji akan mengembalikan ekonomi keluarganya itu dan bilang kalau ayahnya ada bisnis baru di Chicago, tapi harus meninggalkan si Tommy untuk 1 bulan ke depan. Lalu si Tommy yang mendengar hal itu, dia pun tidak merasa keberatan dan mengiyakan permintaan ayahnya itu. Lalu singkat cerita keesokan harinya, si Tommy ini mendatangi sebuah bar milik teman sekelasnya yang bernama Sikara. Dia ini berniat akan melamar kerjaan di sana agar bisa membantu ekonomi keluarganya. Lalu saat malam harinya, rombongan pembuli yang kemarin. Mereka ini sedang nongkrong di tempat itu, dan lagi-lagi mereka ini membuli si Tommy. Lalu si Tommy yang nggak mau bikin keributan di tempat kerjanya. Dia ini hanya bisa diam, tapi saat si Tommy didorong, dia pun sudah nggak bisa menahan rasa sabarnya itu, dan langsung menghajar mereka. Lalu saat perkelahian itu, di sini tiba-tiba datang seorang pria dan langsung mererai mereka semua. Lalu si pria yang tadi ini mengajak ngobrol si Tommy dan dia mengatakan
kalau dia sangat suka dengan cara bertarung si Tommy, dan dia menawarkan sebuah pekerjaan untuknya. Dan ternyata, pria ini adalah agensi boxing ilegal bawah tanah, dan dia ini bernama si Jack. Si Jack lalu menawarkan kepada si Tommy untuk menjadikannya petarung, dan dia akan membayarnya $600 untuk 1 kali pertarungan. Di sini si Tommy lalu menjawab dia tidak tertarik dengan pekerjaan itu, tapi kalau dia mau membayarnya $1.250, dia akan bertarung untuknya. Lalu negosiasi pun terjadi, tapi si Tommy tetap dengan pendiriannya kalau dia ingin dibayar $1.250 agar dia bisa melunasi semua hutang ayahnya itu. Lalu pada akhirnya mereka pun sepakat dan si Tommy kini akan menjadi petarung boxing jalanan. Lalu singkat cerita keesokan harinya, si Tommy ini mendatangi tempat itu dan akan melakukan pertarungan pertamanya. Lalu dia pun diperkenalkan kepada pelatihnya dia nanti, dan dia bernama si Noah. Di sini si pelatih pun mengatakan, pertarungan di sini akan sangat brutal, bahkan sportivitas tidak ada di tempat ini. Lalu di sini si Tommy juga bertemu dengan teman sekolahnya, dan dia ini bernama si Romano. Ternyata dia juga adalah salah satu petarung di tempat itu. Di sini lalu dia bilang kepada si Tommy, kalau si Tommy akan dihadapkan dengan petarung yang bernama Black Death, dan si Romano bilang untuk selalu waspada dengan tangan kanannya. We have a newcomer to the arena. Ladies, and he's 27-0 with 20... Lalu nggak lama kemudian, pertarungan si Tommy dan si Black Death pun akan segera dimulai. Di sini si Black Death pun mulai bermain curang, dan dia pun melayangkan sebuah pukulan elbow yang membuat si Tommy langsung berdarah, dan tidak ada terjadi pelanggaran sama sekali. Setelah beberapa lama bertarung, si Tommy pun mulai menemukan kelemahan si Black Death, di mana si Black Death yang sudah mulai kelelahan, dan dia pun tidak menyia-nyiakan kesempatan itu dan langsung menghajar si Black Death sampai dia tersungkur. Di sini semua penonton dan investor pun terkejut dengan kemenangan si Tommy, karena ini pertarungan pertamanya, dan dia langsung bisa memenangkan pertandingan itu. Lalu singkat cerita keesokan harinya, si Tommy ini disuruh menemui Mr. Horn untuk mengambil bayaran pertandingan kemarin. Lalu si Mr. Horn juga menawarkan lagi kepada si Tommy untuk pertarungan selanjutnya dan akan membayarnya lebih besar lagi. Tapi si Tommy yang hanya butuh $1.250, dia ini menolaknya dan meninggalkan tempat itu. Lalu singkat cerita, si Tommy ini bertemu dengan si Kara, anak pemilik restoran tempat dia bekerja. Di sini, si Kara ini kecewa dengan si Tommy karena dia menjadi petarung jalanan. Karena tempat itu sangat berbahaya. Di sini lalu si Tommy ini mengatakan kalau itu hanya pertarungan sekali saja dan dia tidak akan melakukan hal itu lagi. Mendengar hal itu, si Kara pun merasa senang karena dia sangat khawatir dengan si Tommy. Lalu singkat cerita, di sore harinya si Tommy ini diminta untuk menemui Mr. Horn lagi. Dan di sini si Mr. Horn tiba-tiba mengatakan kalau hutang ayahnya sekarang sudah $15.000. Dan ternyata
Debt collector yang menemuinya waktu itu adalah suruhan Mr. Horn. Dan ayahnya kembali menambah hutangnya dikarenakan dia kalah berjudi. Di sini si Mr. Horn ini ngasih opsi kepada si Tommy untuk pelunasan hutang ayahnya. Kalau dia mau jadi petarungnya untuk beberapa pertandingan, hutang ayahnya akan dianggap lunas. Dan kalau tidak, dia memintanya untuk melunasinya hari itu juga. Di sini si Tommy yang gak ada pilihan lain. Akhirnya dia pun mengiyakan tawaran si Mr. Horn itu untuk kembali bertanding. Lalu saat berjalan pulang, dia melihat ketua geng sekolah, yang waktu itu sempat melawan geng yang membuli si Tommy di sekolahnya. Di sini dia ini sedang dikeroyok, dan si Tommy ini mencoba menyelamatkannya. Lalu si ketua geng ini bilang, ini pertama kalinya dia diselamatkan oleh orang kulit putih. Dan dia ini bernama si Lincoln. Di sini, ternyata si Lincoln juga adalah salah satu petarung di boxing ilegal itu. Dan dia mengatakan kalau dia terpaksa melakukan itu karena dia punya anak istri yang harus dia nafkahi. Lalu singkat cerita, di malam harinya si Lincoln ini akan melakukan sebuah pertarungan. Dan si Tommy pun datang untuk menyaksikan pertandingan itu. Lalu di sini si Lincoln ini dicurangin oleh lawannya. Tapi si wasit yang melihat itu, dia pun tidak menggubrisnya sama sekali. Tapi beruntungnya si Lincoln ini bisa membalikan keadaan dan akhirnya bisa memenangkan pertandingan itu. Lalu setelah itu, si Tommy ini mendatangi pelatihnya dan dia mau menanyakan latar belakang si Mr. Horn. Lalu si pelatih sedikit menjelaskan masa lalu dari si Mr. Horn. Kalau dulu si Mr. Horn ini adalah petarung yang hebat. Dia petarung yang cuma satu kali kalah di dalam karir boxingnya. Dia juga sempat membuat lawannya sampai cedera serius, bahkan hampir membuat lawan-lawannya mati. Tapi saat puncak karirnya, si Mr. Holt sempat terhenti karena cedera kakinya. Penyembuhan demi penyembuhan dia coba jalani. Tapi pas dia sudah berhasil sembuh dari cederanya, dia sudah kehilangan tubuh primanya dan sudah mulai tua. Dan kini dia sekarang beralih menjadi pembisnis dan menjadi investor dalam setiap pertandingan boxing. Lalu singkat cerita keesokan harinya, si Tommy ini sedang berlatih dan dia pun didatengin oleh si Kara. Di sini dia ini sangat khawatir karena sudah beberapa hari si Tommy nggak pernah datang ke sekolahnya. Lalu si Tommy mulai jujur dan mulai menjelaskan kalau dia melakukan semua ini bukan atas kemauannya, karena dia nggak ada pilihan lain untuk membantu ayahnya terlepas dari semua hutangnya. Lalu si Kara yang mendengar hal itu, akhirnya dia ini mengerti, dan mereka berdua pun sekarang makin dekat. Lalu singkat cerita, si Tommy dan dua temannya mereka ini saling berlatih, dan mereka ini saling support satu sama lain. Lalu di malam harinya, si Romano ini akan melakukan sebuah pertandingan dan si Tommy pun datang untuk memberinya semangat. Dan saat pertandingan berlangsung, si Romano ini terus mendominasi pertandingan itu. Sampai suatu ketika tiba-tiba lawannya ini meneteskan sebuah cairan di sarung tinjunya. Lalu saat perkelahian berlangsung, dia menggosokkan sarung tinjunya kepada si Romano, dan di sini membuat pandangan si Romano kabur, yang membuat dia harus dipukul jatuh oleh lawannya itu. Si Romano yang sudah lemas, dia ini terus saja dipukul oleh lawannya dengan sangat membabi buta, dan si wasit sama sekali tidak menghentikan pertandingan itu.
Lalu sampai akhirnya si Tommy memukul lonceng pertandingan. Tapi si Romano sudah terkapar di sana. Lalu singkat cerita saat si Tommy sedang di rumahnya, dia pun ditelepon oleh ayahnya. Dan si ayah mengatakan kalau dia terpaksa harus menunda kepulangannya karena masih ada kerjaan yang harus diselesaikan. Di sini si Tommy yang sudah mengetahui semuanya. Dia pun hanya mengiyakannya tanpa bilang apa-apa. Kalau sebenarnya si Tommy sedang berusaha melunasi hutang-hutang ayahnya dengan cara bertarung. Lalu keesokan harinya, si Tommy ini mendatangi rumah sakit di mana si Romano dirawat. Tapi pas dia sampai ke sana, si Romano pun menghembuskan nafas terakhirnya tepat di hadapan si Tommy. Kini si Tommy pun sangat emosi, dan dia akan melakukan balas dendam kepada orang yang telah membuat si Romano meninggal. Lalu singkat cerita kini, si Tommy ini akan melakukan pertandingan dengan orang yang telah membunuh si Romano. Di sini, dia pun sangat membabi buta. Untuk pertama kalinya, si Tommy juga melakukan pertarungan curang, agar pembunuh si Romano bisa merasakan apa yang dulu dirasakan si Romano. Di sini lawannya ini sempat mau mengeluarkan trik curangnya lagi. Tapi si Tommy yang dipenuhi dengan rasa dendam, hal itu tidak berpengaruh sama sekali. Dan pada akhirnya, membuat lawannya langsung terkapar. Lalu saat si Tommy akan pulang, dia ini bertemu dengan si Lincoln dan juga anak dan istrinya, dan mereka pun mengantarkan si Tommy untuk pulang. Lalu keesokan harinya, saat si Lincoln sedang latihan, tiba-tiba dia ini terjatuh, dan di sini si pelatih bilang kalau si Lincoln bisa jadi mengalami cedera fungsi otak akibat benturan pertarungan kemarin. Dan si pelatih juga menambahkan kalau hal ini terus terjadi, si Lincoln bisa mengalami cacat fungsi otak bahkan kematian. Lalu singkat cerita, di malam harinya, si Tommy kembali mendatangi arena pertandingan, dan dia pun dibuat bingung karena lawannya malah dihadapkan dengan orang lain. Di sini ternyata si Mr. Horn telah merubah rencana pertandingan, di mana si Tommy malah dihadapkan untuk melawan si Lincoln tanpa persetujuannya sama sekali. Lalu si Lincoln ini mengatakan, untuk pertandingan ini, nantinya jangan pernah ada dendam di antara mereka. Tapi si Tommy yang mengetahui si Lincoln sedang cedera di bagian kepalanya. Dia ini nggak mau melawan si Lincoln karena kalau dia salah pukul bisa membuat si Lincoln kehilangan nyawanya. Di sini lalu si Lincoln mengatakan, dia tidak ada pilihan lain kalau pertandingan ini batal, Mr. Horn tidak akan membayar mereka berdua. Lalu si Tommy mencoba mendatangi Mr. Horn untuk merubah acara pertandingan itu. Tapi semuanya sia-sia. Si Mr. Horn tetap ingin acara itu terus berlanjut. Lalu singkat cerita pada akhirnya, pertandingan si Tommy dan si Lincoln pun akan segera dimulai. Di sini para penonton sangat antusias melihat pertandingan itu, karena di antara mereka berdua belum pernah ada yang kalah dalam karirnya. Di sini terlihat si Kara juga datang untuk menyaksikan pertandingan itu, dan terlihat juga si Lincoln sangat bersemangat buat pertandingan ini. Tapi si Tommy dalam posisi yang serba salah. Kalau dia melawan takut membuat si Lincoln tambah cedera, tapi kalau nggak melawan si Mr. Horn juga tidak akan membayar mereka berdua. Lalu nggak lama kemudian, akhirnya pertandingan pun dimulai. Di sini si Lincoln terus memberikan serangan kepada si Tommy. Tapi si Tommy hanya bermain santai, dan dia hanya menghindar dalam pertandingan ini.
Di sini lalu si Lincoln mengatakan kalau si Tommy terus bermain seperti ini, mereka berdua ini pasti tidak akan dibayar oleh Mr. Horn dan dia memaksanya untuk melawan. Lalu saat istirahat, di sini si Mr. Horn sedikit mengancam si Tommy dengan cara mendekati si Kara. Kalau dia masih nggak melawan, dia akan melakukan sesuatu kepada si Kara. Tapi si Tommy ini nggak bisa berbuat banyak. Kalau dia sekali mukul ke kepala si Lincoln 1 kali saja, hal itu bisa membuat cedera si Lincoln makin parah. Dan si Tommy nggak mau kehilangan sahabatnya untuk kedua kalinya. Lalu pada akhirnya si Tommy ini hanya bisa memukul di bagian badan agar seolah-olah terlihat melawan. Lalu di sini si Tommy mencoba menyadarkan lagi si Lincoln untuk menghentikan pertandingan ini. Dan dia mengatakan, kalau pertandingan ini berlanjut dan di antara mereka ada yang mati, semuanya hanya sia-sia. Di antara mereka tidak ada yang juara. Tetap si Mr. Horn yang akan diuntungkan dan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari hasil pertandingan ini. Lalu si Lincoln pun mulai tersadar kalau pertandingan mereka berdua ini emang sesuatu yang salah. Dan pada akhirnya, si Lincoln pun menghentikan pertandingan itu. Lalu si Mr. Horn yang marah, dia pun naik ke ring. Tapi si Lincoln mengatakan kalau dia sudah tidak mau lagi bekerja buat Mr. Horn dan dia ingin berhenti bertanding. Mendengar hal itu, si Mr. Horn pun langsung memukul si Lincoln sampai dia terpental. Lalu si Tommy yang melihat itu. Dia pun langsung menantang si Mr. Holt untuk bertarung dengannya hari itu juga. Dan di sini si Tommy membuat sebuah perjanjian. Jika dalam pertandingan ini si Tommy menang, dia meminta semua hutang ayahnya lunas, dan jika si Tommy kalah, dia akan bersedia menjadi petarung si Mr. Horn selamanya tanpa bayaran sedikit pun. Lalu si Mr. Horn pun menyetujui kemauan si Tommy itu, dan dia meminta untuk pertarungan bebas, tanpa sarung tinju dan tanpa aturan. Lalu saat si Tommy memukul bagian kepala si Mr. Horn, hal itu membuat jari si Tommy patah, dan si Mr. Horn mengatakan kalau bagian atas kepala manusia itu adalah bagian terkeras. Jadi percuma kalau si Tommy memukul daerah situ. Lalu di sini si Tommy mencoba mencerna perkataan si Mr. Horn tadi, dan dia mencoba mempraktekannya dengan menahan pukulan si Mr. Horn dengan kepala bagian atasnya, dan membuat jari si Mr. Horn juga patah. Lalu si Tommy pun mencoba untuk bermain tenang, dan kali ini dia mencoba memancing emosi dari si Mr. Horn itu. Di sini si Tommy ini mulai mengetahui titik kelemahan si Mr. Horn. Jika dia bertarung dengan emosi, hal itu akan membuat konsentrasinya terganggu dan akan banyak celah untuk bisa menjatuhkannya. Lalu si Tommy pun pura-pura kalau tangan kanannya tidak bisa bergerak. Dan saat si Mr. Horn akan menyerang ke bagian kanan, dia pun langsung mengarahkan pukulan tangan kanannya ke si Mr. Horn dan membuat si Mr. Horn goyang. Lalu pada akhirnya, si Mr. Horn pun terkapar di tempat itu. Di sini, semua orang yang melihat pertandingan itu, mereka pun bersorak untuk kemenangan si Tommy. Lalu si Tommy pun kembali berjabat tangan dengan si Lincoln, dan pada akhirnya, mereka pun pulang bersama-sama, lalu film pun selesai.